Terus habis itu gue vakum, gue pesantren. Alhamdulillah. Sudah. Udah males, Udah capek gue bener deh. Karena di situ gue mut-mutan banget kan. Mut-mutan banget. Nih kalau sampai anjing nih orang mana sih? Gue gedek banget kan nungguin gue lama. Enggak itu yang gue bikin dan pemainnya kebetulan Abizar. Serius ya? Iya, sama mantannya dia. Oke, gue tahu lagi mantannya. Lu pertama enggak tapi kalau Abizar tuh anaknya Tahu. Enggak lah, dia kedeketin kakak gue. Ya tahu lah dia. Terus bongkar. Ya, halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 48. Ya, it's nothing but movies. Dan kemarin kan gue udah ngundang 2 perempuan, ya anak muda, cantik, berbakat ya menemani saya. Gue kedatangan 2 laki-laki garang dan ganteng ya. Langsung aja kita announce, please welcome Yusuf Mardika dan juga Abizar Al-Ghifari. Langsung udah cowok-cowok ganteng ini ya di sini ya. Kemarin gue ditemenin sama perempuan, sekarang sama cowok nih. Harusnya lebih seru sih harus hari ini. Bang, kalau gue liat lu mirip Esa Sigit gue. By the way itu kakak kelas gue di kampus. Oh, lu IKJ juga bang? IKJ juga gue. Nah, ini kan Ucup kemarin congratulations filmnya autobiografi menang festival ya. Luar Terima biasa. kasih. Jalan ke Italia. Kevin Ardil. Bukan dong ini Yusuf Mardika. Tapi Kevin main di situ kan. Main di situ dia. Main. Nah, sekarang bajunya udah ada di Balada Siro Ibu. Yes. Kemarin Jordi udah announce nih, Jordi Pranoto udah announce bakalan ada film ini dan datang ke Kincir, nanti datang juga. Yang by the way, gue kira pemeran utamanya si Jordi, ternyata lu nih, Abizar. Ini filmnya tentang apa, Jar? Film ini tuh tentang apa ya? Bisa dideketin lagi nggak? Film ini tuh tentang Madonna tuh. tentang perjalanan anak muda untuk mencari jati diri sebenarnya. Sesimpel itu aja, tapi dikuatin sama unsur-unsur politik lah dan lain-lainnya gitu. Kayak ini gue ngeliatnya zaman Ali Topan dulu gitu ya. Kalau misalkan udah lahir, lu pernah lihat nggak sih Ali belum Topan? lagi. Belum ya? Belum Waduh, lagi. kelihatan tua gue ya. Bangke. Gak masalah sih bang. Cuman emang seangkatan sih kayaknya. Iya. Dia seangkatannya tuh sama Lupus. Iya sama catatan si boy. Konfliknya juga sama itu, rata-rata kenakalan remaja. Iya, terus jadi rata-rata kayak gitu. Kayaknya lu nggak jauh beda ya sama karakter ini ya, Bi. Jadi ngeliat dari looks-nya lu kayaknya nggak jauh beda deh, bad boy. Ini juga. sama kayak netizen lain ini melihat saya dari looks ya. Enggak lah. Ya standar bang, gimana ya? Ya gitu deh, maksudnya ya sama pergaulannya, cuman ya untuk berantemnya sih enggak, gue Ucup nih dulu anak berantem banget. Oh, gila, Enggak. Bola dia gue tahu. Enggak. Cup, lu kan pertama kali gue lihat di dunia layar kaca ada di Tendangan si Madun ya, Iya. Cup, ya? Dengan karakter Madun udah lekat banget sampai sekarang. Uh-uh. Itu awalnya lu casting atau gimana, Cup? Awal masuk industri sinetron? Sama sih awalnya gue casting juga. Jadi sebenarnya dulu tuh jadi ada PH ini mau bikin sinetron bola, cuman belum dapat pemainnya siapa. Waktu itu pemeran Madunnya tuh adek gue dulu. Oh, adek lu dulu. Iya, adek gue udah syuting 1 episode segala macem, gue nemenin lah dia syuting. Parah banget ya. Lu mencuri Gitu. Nah singkatnya gitu. Cuman karena yang dicari adek gue kan gak terlalu bisa bola banget, sedangkan sinetron ini mencari anak yang bisa main bola banget karena kan inti dari ceritanya itu. Iya. Akhirnya ketika di lokasi gue ikutan main bola aja, nggak pas lagi syutingnya. Sutradaranya ngelihat gue lah, ini kita coba aja anak ini casting. Akhirnya gue casting, mereka syuting ulang episode 1 dengan pemain gue. Wah, adek lu gak jadi dulu. Adek gue kayak marah deh. Akhirnya cocok sama lu, Cup. Akhirnya cocok sama gue dan ya alhamdulillahnya ternyata ngetren sinetron itu pada saat itu. Gue kesel banget tuh sama karakter si Randy kalau nggak salah. Siapa sih namanya? Martin ya. Martin itu gedek banget, pengen gue tampol zaman dulu tuh orang songong banget kayaknya tuh di Itu sinetron. sebenarnya gue juga nggak tahu kalau bakal se-booming itu sih, cuman ya alhamdulillahnya itu ngebuka jalan gue untuk ke industri sih. Awalnya emang suka bola deh dia. Iya ya, emang gue awalnya suka bola. Gue juga masuk sinema itu gara-gara ini nih sosok Madun. Serius. Sumpah nih fun fact ya, dulu waktu Madun season berapa Cup? Season awal-awal yang kedua lah, kali. iya. Yang kedua itu kayaknya tuh, yang kedua sinetron Madun itu sempat bikin open audisi lah. Gue ikut, gue casting dengan ribuan orang, gue casting. Gue disuruh juggling tapi gue nggak bisa, gue ditolak.
Emang jurusan castingnya suruh juggling? Serius, gue disuruh juggling. Iya. Serius tuh? Gitu. Wah, berat juga dong tuh ya. Berat. Ya karena emang cuma acting itu mah. iya ceritanya kan bola banget kan pada saat itu. Dia kan pengen ngikutin kayak Subasa gitu kan. Jadi ya harus bisa main bola basicnya gitu. Acting mah belakangan pada saat itu. Iya. Iya. Itu udah jadi privilege lu sendiri dong kalau misalnya lu dijago bola terus lu casting udah pasti keterima. Nah, Iya, makanya dia kan alhamdulillanya atlet itu. gagal. Iya atlet. Gue dulu atlet. Cuman Atlet dia dulu. Atlet apaan? Bola gue. Bola? Gue udah seserius itu udah masuk akademi. Cuman karena pada saat itu ya sepak bola Indonesia tidak terlalu jelas ya, jadi saya memilih merubah karir. Jadi madun. Mana? Iya. Jadi Subasa Indonesia kan. Jadi pemain bola lawan Barcelona luar biasa. Yusuf Hardika. Muyola hitam ya. Itu sih yang Itu ya dari bikin awal. gue masuk industri. Iya. Terus sekarang udah film-film lu kan udah menang di festival tuh, udah lumayan. Alhamdulillah. Gue bilangnya kalau aktor-aktor gini biasa aktor festival. Waduh. Kalau gue bilangnya atlet festival. Atlet festival nih. Ini kacau lah yang ini. Nah, lu gimana kalau lebih awal masuk ke industri film? Awal gue masuk karena kesedihan sih. Kesedihan gimana tuh? Bokap gue meninggal kan. Oh iya, 2013. almarhum Uje. Iya, nah nggak lama ada satu PH itu minta bikin sinetron tentang kematian bokap gue sama nyokap gue. Oke lah, deal. Ya udah gue main di situ. Tayang di mana itu? Itu di SCTV. SCTV itu ya? Iya, SCTV dulu. SCTV dulu. TV. Oh, itu awal-awal umur berapa tuh, Bi? Itu gue umur berapa ya? Umur 12 kali ya? 12. Umur 12. Gila sih umur 12 sudah main sinetron tuh ya. Lah ini dia gimana nih? Lu umur berapa lu? 10 tahun Anjir. kayaknya itu. Beda 2 tahun. 10-11 tahun ya. Gimana? Gue lulus SD deh pokoknya. Nah habis nonton itu gak lama ada bikin film juga. Judulnya itu Hijrah Cinta 2014 tayangnya. Yang nulis Mas Hanung. Oke. Itu tentang real life kejadian bokap gue dari dulu, dari sebelum hijrah sampai meninggal. Dan gue main juga jadi bokap gue waktu kecil. Terus habis itu gue vakum, gue pesantren. Kelar Alhamdulillah. pesantren. Sudah. Setelah Udah males udah. udah capek gue bener deh. Terus itu gue kelar pesantren, gue SMA biasa. Seling pesantren itu gue nyanyi. Jadi gue sempat jadi penyanyi juga. Jadi Vokalis? boyband gue. Oh, boyband. Boyband tapi kagak pakai joget-joget. Oh, kayak ini kayak Jatuhnya Westlife gitu. iya jatuhnya vokal grup. Ya oke. udah habis itu kelar gue ada film lagi judulnya Ada Cinta di SMA itu tahun 2016 2017 Oh, CGR kalau nggak itu ya? salah. Iya sama Iqbal gitu-gitu. Oke. Udah habis itu baru mulai ke series terus series. Awal series belum pada jalan, belum pada rame banget gue udah main. Judulnya apa gue lupa deh. Buat sama Anya waktu itu Anya Geraldine. Habis itu baru nih Bada Si Roy. Film Kak? Berarti ini film Kak? Film ketiga. Film ketiga. Iya main tapi Lah, pertama kali main. Pertama kali sebelum lu masuk ke industri film lu jadi abi yang seperti apa? Jadi Abi yang Abi. Biasa aja gitu ya. Iya. Nongkrong, biasa Iya. ya kehidupan lu ya. Tapi pas pertama kali masuk industri film apa yang lu rasain? Ketika satu lighting atau dua lighting menyorot ke lu terus kamera semuanya bertuju pada lu kan. Sebenarnya gue udah taunya tuh waktu gue ini sih waktu apa udah ngerasa itu tuh waktu di sinetron pertama gue. Oke. Dan itu pertama juga bareng Jeffrey Nicole pertama kali main sinetron, pertama kali syuting tuh sama gue di situ. Dan dia jadi supportingnya gue. Oh gitu. Iya, awal-awal. tapi gue nggak pernah satu frame. Bahkan dia sampai kesel sama gue. Karena di situ gue mut-mutan banget kan. Mut-mutan banget. Nicole sampai anjing nih orang mana sih? Gue gedek banget kan nungguin gue lama. Dia sampai kesel banget sama gue. Ya udah apa yang ngerasain susahnya nyari duit sih. Gue ngerasa banget kalau ya hidup itu effort gitu loh. Iya. Maksudnya Iya. beda ya sama ketika orang udah punya privilege kan beda ya. Bener. Maksudnya jalannya gitu. Tapi kalau lu sama Nicole pertama kali satu project, sekarang lu mau jadi bestie sama si Nicole kan? Iya Lu sering lagi. buat syuting sama dia kan? Iya, gue syuting. Beda gak sih dia dulu sama yang sekarang menurut lu? Nah, uniknya gue tuh sama Nicole nggak pernah ketemu dari dulu sampai sekarang. Enggak dari dulu Kayak sampai. semua orang gitu deh. Gue juga gak pernah ketemu Nicole, cuman pas Tapi ketemu tahu, kayak kan? akrab banget gue. Iya makanya kayak gitu sama Nicole. Itu magicnya Nicole. Gue tuh ketemu sama Nicole waktu dia premier Jakarta versus Everybody. Oh, oke. Di situ. Oke. Di situ teman gue ngomong, "Bi mau ketemu Nicole gak?" Gue bilang, enggak lah dia gak kenal gue, udah lupa kali. Terus akhirnya dia nyapa duluan. "Weh Abizar, apa kabar? Umi sehat? Adik gue gimana sehat?" Oh masih inget gue, udah dari situ temenan lagi. Karena emang dulu gak pernah satu frame gue sama dia. Ingat berarti dia ya? Ingat, Di situ ya. itu dia humble banget emang Jeffrey. Kalau Cup, kalau lu sekarang kalau di industri film ini kan udah beralih nih dari sinetron ke film nih, yang judulnya berarti banyak orang-orang yang bisa bilang ini bener-bener sinema gitu yang lu peranin gitu. Iya. Perbedaannya pasti jauh kan dari sinetron Beda ke banget. film. Beda, Yang lu rasain perbedaannya kayak gimana? Yang paling berpengaruh di dalam diri lu? Banyak sih ya, karena semenjak gue pindah ke film tuh kan jangka waktunya lumayan lama tuh. Gue bisa masuk ke film tuh butuh waktu sekitar 2-3 tahun lah.
gitu. Karena film pertama gue tuh 2014, cuman waktu itu gue tetap balik lagi ke sinetron karena ngerasa kayak film susah nih ngerjainnya, readingnya lama, terus harus benar-benar kayak pokoknya teknisnya beda segala macem. Nah cuman ketika gue balik ke sinetron, gue kangen juga nih syuting film tuh yang bener gitu, ada prosesnya gitu, ada reading segala macem, teknisnya juga beda gitu. Akhirnya gue balik ke film lagi 2017, cuman untuk bisa sampai ke situ tuh gue ngerasa kayak aduh gue harus belajar lagi deh, kayak gak bisa nih gue acting gue kayak gini-gini terus. Akhirnya gue banyak nonton film segala macem. Itu sih yang membuat beda prosesnya, itu proses untuk bikin sesuatunya gitu. Selama 3 tahun itu gue belajar Main bola. Belajar foto kontrol ya, bola foto. yang bagus gitu. gue belajar acting lagi, terus banyak nonton film, nyari referensi gitu. Apa film yang jadi top favorit lo, yang 3 film favorit lo? 3 film favorit ya. Yang pertama masih Interstellar, Christopher Nolan ya. Terus ada Offside-nya Jafar Panahi, film Iran. Terus sama satu lagi ini Holy Spider, film Iran juga. Holy Spider lu demen film Iran ya? Gak tahu kenapa kayak isu yang mereka angkat tuh banyak gitu dan luas dan bagus-bagus, makanya gue film Abbas Kiarostami lu nonton juga? belum nonton gue itu. Ada pengen satu gua cari film tuh. gue suka banget. Ada Taste film of sih, Cherry. dia series. Judulnya di antara sunyi. Di antara Sumpah, bagus itu loh. siapa itu yang main? Itu series. Itu series gue bilang kan. Gue bilang series. Itu series ya, gue pukul loh. Ya, tadi gue bilang series. Di antara sunyi bagus. Enggak, itu yang gue bikin dan pemainnya kebetulan Abizar. Serius? Iya, sama mantannya dia. Oke, gue tahu lagi. Itu project gue kan nyutradarin juga, lagi belajar lagi. Enak banget disutradarain sama dia, Bang. Itu project series pertama, project series besar pertama gue gitu. Oke, itu seriesnya berapa episode tuh, Bi? 6 episode. Nah, gue cuma 1. Gue cuma 1,5. Lu 2 episode ya gue pukul lo, kan gue yang nulis. Oh iya, maaf ya. Bang. Gue apal. Nontonnya di mana? Di True ID. True ID. True ID. Oke, ntar gue catat. Itu seru itu sih. Di antara sunyi ya. Di antara Tentang sunyi. apa ceritanya, Bi? Tentang perjalanan kisah cinta dia sama mantannya aja sebenarnya gitu. Mantan yang belum dihapus di Instagram itu. Iya. Nih, kalau dari pandangan gua sebagai pemain dan teman, dia tuh cuma pengen bikin sejarah gitu loh, kayak pengen bikin jejak digital antara dia sama mantannya biar dia nggak bisa lupain. Gila, lu Enggak, lu kejauhan sih. Mikirnya gue gak nyampe situ sih. Menurut gua sampai situ, Cup. Lu jangan bohong lo sama gua. Bisa ngomongin yang lain gak? Tapi maksud gua lu berarti punya intention untuk jadi sutradara kan? Iya. Gue bikin film pendek tuh dari SMA. Itu. Jadi gue bikin dulu untuk YouTube yang cuma 5 menit, 15 menit. Terus akhirnya gue dapat kesempatan untuk bikin series yang 6 episode gitu dengan tim yang besar tuh 2021 kemarin. Shot-shotnya bagus-bagus banget. Baru ngomongin Instagram, lu suka motoran kan sekarang? Iya. Lagi demen banget motoran kan? Gue Iya. ngeliatin tanggamu Harley mulu ya, gila Iya, Abi. Ah, dia dari dulu kayaknya deh. Dari emang. dulu deh. Ya dulu gua sebenarnya Serius lu? Iya, baru Kenapa lu ngeposting suka aja. sama Harley banget? Kayaknya Harley semua tuh di Instagram. gak ngerti ya, bukan halus sebenernya lebih ke motor sih, cuman karena gue dari kecil udah dikasih makan motor sih sama bokap gue. Bokap gue dari dulu udah main motor banget dan ya gue tahu banget gitu motor kayak gimana, tentang motor, segala tipe motor, mesin-mesinnya segala macam. Jadi gue dari kelas 2 SD udah dikasih motor sama bokap. Dibeli Apaan motor gue, motor motor-motor pertama lu kecil tuh, motor-motor kecil gitu. Oh, motor GP kecil ya? Iya, tahu. Cuman gedean dikit Cup, pengen Cup. Gue dikasih, gue diajarin hari itu juga langsung bisa gue. Langsung bisa naik motor, ngebut, turunan gue lepas tangan, tabrakan, gue koma 2 hari. Oh iya. Serius, gak percaya lu ya? Gak percaya gue. Gue koma 2 hari. Pantesan. Ngebut-ngebutan tuh. Pantesan apa maksudnya? Iya, jadi lu tau gaya-gayaan lu baru bisa naik motor. Iya. Lu lepas tangan dua Iya, kan. iya. Wah, tiba-tiba ada mobil. Jadi gue turunan begini, ada mobil dari sini. Dar. Anjir. Koma gue 2 hari. 2 hari tuh gak sadar tuh ya. Ya, gak sadar lukanya ada di sini, di sini. Terus abis itu sekarang malah lu demenan motor. Udah koma lu masih aja demenan motor. Demen banget gue. Bener gak bisa gue lepas dari motor. Iya, sampai semua temen yang main sama dia disuruh beli Harley kayak duit Iya. metik dari pohon ya. Iya, gue bilang, Joy, aduh temenin gue. Dia akhirnya pengen beli. Gue kemarin ke Bali sama dia berdua naik motor. Anjir. Serius? Full Jakarta Bali, berdua doang. Gila, lu udah sesahabat itu ya? Lu kenapa? Enggak juga. Lu udah bestie banget kayaknya nih, kedua kebalik. Nggak, kayak berarti gini. kan Udah di titik. Oh, berarti udah masuk close Jadi friend gini, ya, gue itu deket sama Ucup, itu lucu. Ah. Dia sudah mulai Udah hahaha. Awalnya Gimana nih? seorang Yusuf Mahardika itu ngedeketin kakak gue. Ini aneh sih. Ini aneh emang. I see. Oke. Abis itu iya deket. Terus gue lagi casting apa coba? Series. Series. Terus kita ketemu. Iya casting series ketemu. Gue minjem korek sama dia. Awkward kan? Tuh, sama-sama naik Vespa nih gitu. Tuk, wih,
Yusuf Ardika. Terus gue kayak gue kenal nih orang gitu. Oh, saya pinjam korek. Yon, nih bang, udah kan. Cabut nih gua. Iya. Bang, duluan. Iya. Udah kelar. Gak lama gagal tuh dia. Jadi gagal Nggak dengan dapet kakak role-nya? gua. Gak dapet. Oh, oke. Makanya sekarang deketin gua. Mungkin punya tujuan lagi nanti. Cuman sorry nih, lu sama Egi masih jagoan Egi tuh. Maaf nih ya. Banding apa Egi ini Maulana Fikri. Iya. Aduh, gila sih Cup. Tapi lu sama Abi juga pertama kali ketemu, first impression lu apa? Gue pertama kali ketemu dia tuh setelah kejadian itu ya, prosesnya ya gue lagi mempersiapkan series gue yang itu di Antara Sunyi. Terus gue lagi nyari satu pemain yang siapa kira-kira anak muda ngocol ya. Terus tiba-tiba dia datang. Dia emang kayak gitu, Bi. Dia datang, duduk, naikin kaki. Terus gue langsung bilang, ini dia orangnya. Gue samperin. Lu mau Soalnya syuting itu sama gue tempat nggak? gua. Gitu. Soalnya Iya. itu tempat gua. Ya gak apa-apa dong gua kayak gitu ya gak sih? Gue sering nongkrong di kafenya dia waktu itu. Cuman emang gak pernah ketemu. Gue ketemunya sama Bang Alfi doang. Terus tiba-tiba dia datang, duduk, naikin kaki. Naikin kaki. Terus gue langsung bilang dalam hati, ini dia orangnya. Langsung gue ajak, Bi, lu mau syuting gak? Terus gua ayo. Gue lagi ayo, ngerjain ayo. series nih. Terus dia ayo, ya udah. Gue baru ketemu ngobrol tuh pas itu. Rambut udah gondrong kan dia? Udah gondrong. Gondrong. Oh, alah, cuma sesimpel itu doang karena dinaikin kaki Iya. buat main film ya. Iya. Lu coba dah, ntar dah. Tapi sampai lucu. Tapi Cup, kaki gue gede banget ini Cup. Itu Jason Ranti cepetan. Apa? Jason Ranti. Iya. JJ. Jason Ranti. Mudah amat ah. Jason Ranti, JJ Iya, Boy, iya. JJ Boy. Kenapa? Ini kan Mirip. gue. Oh iya lagi. Banyak. Banyak banget yang bilang Jason Ranti. Cuman balik dengan waktu tadi kita motoran ke Bali, itu gue terwakilkan karena apa ya, keberanian gue mungkin untuk gue yang pertama kali touring dan Ucup juga, apalagi touring jauh dan cuma berdua, itu gak mungkin gue bisa berani kalau misalnya gue nggak meranin Roy. Iya. Gue ngerasa gitu, karena apa ya, Roy ini orangnya berpetualang kan, karakter dia suka berpetualang, dia menghadapin semua apa yang ada di depan dia gitu. Jadi gue ngerasa setelah film ini, setelah gue syuting ini ngerasa kayak oke, gue gak peduli ya, kita jalannya dulu gitu. Sama Gue Ucup rasa kayak pas gitu. kita lagi touring kayak kita lagi in karakter deh. Gue lagi Iya, jadi iya. karakter Eddie, lo Eddie, jadi bener, Roy ya. bener. Gue yang kayak nge-support. Ayo jalan yuk jalan. karakter Eddie di film Roy ini sebagai supportingnya si Roy. Sebenarnya sih ini boleh di spoil, boleh lah ya, kan udah di bukunya ya. Jadi dikit. ya, Si Enjoy ya. dikit. Karakternya itu ya bisa dibilang support yang jadi support sistemnya Roy pada saat ketika dia udah ketemu masalah dan lain-lain sih. Gitu. Oke. Jadi ibaratnya tetap jadi sahabat kan di Iya, film ini betul. kan. Support system memang. Super sistem terbaik ya. Tapi banyak gak sih yang bilang netizen atau followers Instagram lu bilang lu tuh mirip banget sama almarhum Uje sebelum dia jadi ustadz. Malah yang ngomong kayak gitu dikit. Lebih banyak yang bilang kok beda sama Uje gitu. Tapi gua bilangnya gua mirip sama Jeffrey Al-Bukhari, bukan sama Uje. Mungkin aja. Yang bikin beda apa tuh menurut lu? Ya karena gue begini, bokap gue ustad gitu. Oke. Iya kan, bokap gue ceramah sana sini, gue syuting sana sini, gue mainnya sama Dede Pade nih. Lu pertama enggak tapi kalau Abizer tuh anaknya Tahu. Enggak lah, dia kedeketin kakak gue, ya tahu lah dia. Terus bongkar terus, Kalau bongkar. Kalau misalnya gue jadi seperti bokap gue mainnya sama Syakir Daulay. Ya. Oh iya bener, Sakit Iya. Daulay. Oh iya bener cuy, bener. Tapi pertama kali lu ketemu si Abi juga kan pasti lu berpikir kan biasanya pikiran saudara gitu ya kalau ini orang bakat juga nih ya jadi aktor gitu ya. Iya, Lu iya, merasakan itu nggak di sosok Abi? Ya gue ngerasain itu dengan dia ngangkat kaki, menurut gue nih dia yang gue cari. Gue sampai segitunya lo sama lo. Gue kayak wah. Kira lu pertama kali ketemu Abi gitu nanya zodiak lu apa? Enggak ya? Lu percaya zodiak nggak sih berdua? Kagak lagi. Enggak lagi. Kagak ya? Aduh, gue nggak ngerti lagi. Nggak Gue ngerti taunya zodiak gue doang udah. Zodiak lu apa emang? Leo. Leo. Lu Bi? Gue Aries. Wih sama gitu. Woi. Sama brother. Wih, Tanggal berapa? Aries tuh 29 Maret. 29 Maret. Aries tuh Maretnya. Maret April. Lu kok film favorit lu apa? Bi? Film. Iya. Gue Hijrah Cinta film bokap gue. Cinta film bokap lu nggak apa-apa ya kan nanti dibikin tuh ya Abizar favoritnya film bapaknya sendiri gitu. Enggak, so far gue belum pernah nemuin film favorit gue sih. Gue nonton banyak gitu. Indonesia Even Indonesia gitu. Ya mungkin so far gue baru nonton The Big Four dan menurut gue itu bagus. Big Four. Tapi Ya, belum menjadi favorit gue gitu loh. Kayak gue nonton Interstellar, oke gue nonton segala macam, cuman bukan favorit gue gitu. Bahkan gue lagu pun gue belum ada favorit. Gak ada gue favorit lagu apa band apa band favorit lo, gak ada gue. Kayak siapa ya, Masa sih? Gua. Gak ada gue. Serius. Yang di otak lu ya kalau gue Bon Jovi udah kelar. Gue bingung banget gue.
Kalau lagu Islami gue bisa kasih tahu siapa. yang tiap lu coba telepon dia deh. Disuruh aktifin nada dering dong lu. Lu masih pakai RBT? Masih RBT bokap gue lagi. Gua kan mau protes juga enggak enak ya. Kayak matiin dong. Cuman sengaja gue. suaranya gue kenal nih. Iya dong, lucu dong kita. Tapi itu bayar tuh RBT tuh. Bayar nggak masalah lah. Nggak masalah, Biar gue bisa denger suara bokap gue terus kan. Biar orang-orang tidak lupa gitu. Iya, peresnya begitu. Tapi nextnya nih setelah film Balada Siroy, lu ada project apa lagi, Bi? Sama si Madun ini? Gua kebetulan kita berdua lagi ngegarap bisa dibilang kayak short movie gitu. Short movie. Iya, kita berdua yang Aneh tuh muka itu. Udah aneh muka. pokoknya tentang motoran. Oh iya. Oh iya. Tampol lucu. Iya. Gue sampai lupa lagi. Apaan? Iya, sebenarnya perjalanan kita kemarin ke Bali Iya, berdua. iya, itu kita syuting. Kita syutingin. Jadi di jalan kita sambil syuting berdua. Jadi kita dari Jakarta Bali berdua full naik motor sampai Banyuwangi full naik motor, nyampe Banyuwangi kita udah ketemu sama tim kita bawa kamera segala macam. Sampai Bali sama Sampai Bali perempuan-perempuan. dia sendiri. Oh, enggak. Sama perempuan-perempuan gua enggak. Gue nggak. Lu pernah ada yang bilang ke lu enggak sih, Apa? kalau lu tuh playboy? Ada enggak? Nggak ada lagi. Gue gini lempeng-lempeng aja anaknya. Lempeng-lempeng aja ya. Bener. Lu, Bi, ada yang bilang enggak lu playboy banget nih orang? Ada gak? gitu? Gue nggak tahu dia juga lempeng. Gue tuh sama dia tuh kayak. Itu sih dia Gua kayak- lempeng gua- aja. Gue lempeng-lempeng aja Iya. sih. Enggak, itu udah maksudnya enggak lu pikirin banget ya kayak Enggak, gitu. enggak. Kalau sendiri aja, kalau lagi deket-deket aja gitu. Bener. Tapi kan lu saling tahu kan kalau misalnya Iya. sayang sama siapa gitu Tahu. kan. Temen curhat lu lah ibaratnya si Ucup ini sekarang. Bener. Oke. Walaupun beda setahun, lu beda setahun apa berapa tahun sih? Ah, lu berapa sih, Jup? 2099 gue. Ya gua menuju 22. Menuju 22. Iya. Dulu Sudah setahun. 23 gue. Iya. Kemarin gimana Cup rasanya Cup ke itu tuh, Itali? Kemana? Lu kan gua liat caption lu ya. Bangga gua. Iya, gue bangga banget. Gue liat caption lu. Gila. Terus awalnya sinema lah yang membawa gua ke kota yang gue impikan pas kecil. Ngeri banget. Padahal gua ya lebih pimpin Gimana, bukan Cuk, main itu kan. Bukan Itali kan. Mekah. Iya. Peres aja itu. Seneng banget sih gue gue sebenarnya nggak nyangka untuk bisa sampai ke sana sih karena ya itu kan salah satu festival terbesar di dunia gitu dan tertua gitu. Jadi ya untuk bisa berada di sana tuh kayaknya bahkan gue ketika sampai sana aja tuh kayak anjir nih beneran gue di sini nggak sih gitu. Gue ngeliat banyak orang yang datang cuman untuk nonton film tuh kayak wah gila sih mereka ini luar biasa gitu. Apa rasanya dijarek sama Mas Makbul? Rasanya ya rasanya seru karena dia masih muda juga kan Iya, dan visi misinya bagus gitu jadi ya menyenangkan gitu direct sama dia. Kalau gue tanya sama lu Cup, sutradara yang paling lu jadiin role model siapa di dunia ya? Hollywood, Jepang, bebas. Waduh. Satu sutradara yang menurut lu Yogi S. Calam. paling- Yogi S. Calam. Di dunia semuanya ini kali ya Jafar Panahi deh. Jafar Panahi ya, Iya, iya. Iran ya? Iran. Oke. Lu ada gak sutradara yang bener-bener lu Indonesia deh yang lu Yang gua suka yang banget lu ya? suka banget Timo. filmnya? Timo Cahyanto. Timo. Pengen banget gue main sama Timo. Gue kemarin di fallback sama Timo aja gue seneng luar biasa. Sumpah. Seneng banget Wah, gue. gue suka, apalagi gue nunggu-nunggu tuh lu yang main itu yang di kalau misalkan lu main di filmnya dia kan pasti kan darah udah pasti Wah, ada itu tuh. gua Iya, suka iya, banget iya, tuh. kayak seru Gore-gorenya. banget tuh. Pengen banget gue main sama Timo, keren deh, sumpah. Ayo Mas Timo. Tolong Ya Mas Timo Tolong ya. pekerjakan kita. Ucup nih. Gue juga tapi. Pekerjakan kita. Gue mau kok jadi kayak Martinolio tuh Antonio. Bisa salsa gue bisa. Namaku Antonio, Cok. Lucu tuh ya. Keren Oke, terakhir dong, Bi, Cup, sebelum kita wrap this podcast, kalian berdua share untuk audiens kincir buat nonton Balada Siroy. Oke, teman-teman kincir, gue mau ngasih tahu buat jangan lupa untuk nonton film Balada Siroy Yang akan tayang tanggal 19 Januari 2023 di di bioskop kesayangan Anda. Kenapa harus nonton film ini, Bi? Ye, jebakan Batman. Lo bener loh, kenapa Sebisanya harus lah. nonton Oh, iya bener. film Balada Siroy? Karena film Balada Siroy ini benar-benar dekat lingkungannya dengan kehidupan gua sekarang dan mungkin kehidupan kalian dan di zaman-zaman SMA kalian dan juga banyak banget unsur-unsur tiang-tiang yang ngebangun film ini dengan benar-benar dramatis gitu. Iya. Gimana kalau menurut Yusuf Kalau Hardika? menurut gua kenapa film ini penting untuk ditonton karena menurut gua ini time kapsulnya Indonesia tahun 80 gitu. Biarpun diangkat dari buku ya tapi kita masih bisa relate kok penonton-penonton sekarang untuk bisa nonton film ini karena banyak banget kenangan-kenangan masa SMA pada saat itu. Bahkan kita sebelum syuting tuh ngerisetnya banyak gitu akan hal yang terjadi tahun 80 mulai dari gaya bicara, kostum, terus bercandaannya kayak gimana, sosial politik pada saat itu gimana. Jadi ya menurut gua film ini penting untuk kalian tonton karena itu untuk ngebalikin kenangan-kenangan yang mungkin pada saat itu masih muda atau yang sekarang juga anak muda juga masih cocok untuk nonton film itu kok. Bener, oke.
Jadi gitu ya guys, jangan lupa nonton Balada si Roy. Kalau misalnya ini 1 juta penonton, nanti kita tagih buat si Ucup bikin film Madun. Aduh. Gue yang main tapi ya. Yang main gue. Ya. Gue dong. Untuk gue jadi Martin pas nih. Martin boleh. Iya, gue jadi Madun karena gue gak kesampean. Di F7 sama Fidel kan, gue liat Oh iya benar. benar. Dulu main bareng dulu. Oke, terima kasih banyak Ucup dan Abizar ya. Thank you. Sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian berdua. Jadi sehat-sehat ya. Good luck selalu untuk next project. Terima Semoga kasih. persahabatan kalian nggak ada selek-selekan ya nanti ya, apalagi tentang perempuan ya, jangan Selek sampai. lagi. Oh, selek lagi. Abis ini selek langsung ya. Iya. Oke, jadi itu dia Breakdown Bros Podcast episode ke-48. Nanti kalau misalkan kalian pengen guest star siapa tuh saja di kolom komentar. Jadi Yusuf Mardika pamit, Abizar Algifari pamit, Nandika pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Dah.